kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 3, kini adalah kesempatan untuk calon wakil presiden nomor urut 3 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 1. Silakan Pak, waktu Anda. Bertanya 1 menit. Kami persilakan Pak Mahfud. Baik, Bapak Cawapres Pak Muhaimin, saya melihat ya di dalam visi misi Anda itu ada rayaan I-Core 45. Efisiensi akan meningkat. Nah, Pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89, 91, maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7% loh. Kalau 4 saja, Anda punya visi targetnya itu I-Core-nya 4 sampai 5. Padahal pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian saya kok jadi ingin tahu kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5 sampai 65. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5 seharusnya berani sampai 7 selesai. Silakan waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja prosentasi 3.000 triliun APBN aja untuk membayar utangnya cukup tinggi. Sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri. Sehingga target yang berjumlah 5,5% sampai 6,5% itu realistis yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang. Di sisi yang lain kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang bisa sehat itu adalah apabila investasi yang masuk juga tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional kita. Apa beban baru itu? Yaitu tingginya tanggungan bunga-bunga yang harus, terutama kalau utang G2G yang menjadi beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Cukup Bapak? Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Pak Mahfud MD untuk kembali menanggapi, waktunya 1 menit, silakan Bapak. Iya begini Pak, kami Ganjar Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Itu hitung-hitungannya mudah, tadi saya sudah sebut di pertama. Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 677 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM, itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Tapi Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan I-Core 4 saja, Anda pasti bisa 7%. Pasti bisa 7%, apalagi 4 sampai 5. Lah ini Anda menargetkan segini, tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis agak kurang cepat. Selesai. Silakan ditanggapi. Harap tenang. Ditanggapi Ya, Pak Muhaimin. Tentu saya sangat setuju. Bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita, menjaga kebocoran APBN kita, tetapi juga pendapatan negara bukan pajak.
yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuma omong kosong, di mana kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama, sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu realnya di lapangan tidak sampai 5%. Sehingga saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan, ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat, tetapi pertumbuhan semu yang keropos. Baik. Tenang, kita lanjutkan. Ya, interaksi antara 3 dan 1 sudah selesai. Sekarang giliran interaksi antara 1 dan 2. Pak Muhaimin silakan bertanya kepada Pak Gibran dan kemudian akan ditanggapi. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya. Terima kasih Pak Gibran. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Itu. Cukup? Cukup. Baik. Cukup. Silakan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik, Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, Tenang. Mohon tenang, mohon tenang. Tenang. jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih.